Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarlan SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Satap 16 Kuningan Selatan, Kabupaten Kuningan Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan menyajikan unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching dengan alur Tirta. Anggota kelompok kami, saya sendiri Sumarlan SPD dari SMP Negeri Satap 16 Kuningan Selatan bertindak sebagai coach, dan Ibu Endang Sagita SPD dari SMP Satap 1 Kuningan Selatan bertindak sebagai coach. Fasilitator kami Ibu Hasnawati SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Made Kusumayasa SPD MPD. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Deskripsi masalah. Bu Endang, guru SMPN Satap 1 Konawe Selatan, mempunyai masalah dengan salah satu siswanya yang malas belajar ketika mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Setiap tugas yang diberikan selalu tidak dikerjakan sehingga Bu Endang merasa kewalahan dan kesal dalam menangani siswanya. Assalamualaikum Bu Endang, apa kabarnya nih Bu Endang? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik sekali. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, seperti yang Ibu lihat hari ini Alhamdulillah saya sehat-sehat ya Bu. Oh iya, ada yang bisa saya bantu ini Bu Endang? Iya Pak, kalau Bapak tidak sibuk, bisa berbincang sedikit Pak? Boleh. Kebetulan saya ini kan lagi kosong, lagi ada luang. Ngomong-ngomong, apa yang bisa Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Iya Pak, makasih banyak sekali atas waktunya. Begini Pak, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya Pak. Nah, setelah saya berbicara dengan Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa saja yang harus saya lakukan ke depannya, Pak. Ya, ya sepertinya ini serius sekali nih Bu Endang. Ada masalah apa ini Bu Endang kalau boleh saya tahu? Iya, Pak, ini serius sekali nih, Pak. Masalah, ya biasa, Pak, masalah di kelas. Jadi begini, Pak. Ini ada salah satu siswa saya, Pak. Jadi ketika saya masuk, kebetulan saya, Pak, itu mengajar bahasa Indonesia. Nah, siswa ini ketika saya masuk di kelas, dia itu tidak begitu bersemangat untuk belajar. Bahkan ketika saya kasih tugas, dia pun jarang sekali untuk mengerjakannya. Nah, itulah Pak yang membuat saya pusing sekali untuk menghadapinya, Pak. Oke, jadi tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada siswanya yang malas belajar dan bahkan jarang masuk dalam kelas ya Bu kayaknya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menelusuri kira-kira apa permasalahannya nih Bu? Nah, begini Pak, saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka sekali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oh gitu ya Bu. Terus Ya, Pak. bagaimana pengamatan Bu Endang mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran yang Ibu ampu? Jadi begini Pak, setelah saya mengamati siswa tersebut dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata dia itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin karena bahasa Indonesia di sini kan begini Pak, bahasa Indonesia kan apalagi kalau tes deskripsi Iya. itu pasti banyak sekali yang harus dibaca. Nah, anak ini saya lihat mungkin itulah yang menyebabkan dia sehingga dia malas membaca dan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Oh, begitu ya Bu ya. Kebetulan Ya, memang Pak. kita ini satu jurusan ya Bu ya. Nah, Ya, Pak. kira-kira seperti kondisi ideal yang Ibu harapkan dari anak itu seperti apa Bu sebenarnya? Uh, yang saya harapkan, saya ingin siswa tersebut bisa maksimal mengikuti pembelajaran saya dengan baik, seperti teman-temannya yang lain, Pak. Oh begitu ya Bu ya.
Kalau begitu, apa yang Ibu sudah lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut sehingga dia tidak malas lagi, Bu? Berdasarkan pengamatan saya, ternyata mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Nah, sehingga anak ini tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, Pak. Jadi, hal yang akan saya lakukan mungkin menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian memperbanyak ice breaking agar pembelajaran saya tidak membosankan, tidak hanya monoton saja mencatat terus, tetapi mungkin dengan saya lakukan ice breaking, anak ini bisa lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran saya. Nah, apa yang metode apa yang Ibu sudah terapkan selama ini di dalam kelas, Bu? Untuk saat ini yang saya terapkan Pak, metode yang saya lakukan, yang pertama itu sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan ice breaking dulu, kemudian di sini kan mereka belajar tentang tes deskripsi, jadi di situ saya lakukan metode ice breaking dengan pesan berantai. Kemudian di situ saya lakukan per kelompok. Jadi siswa di sini menyampaikan, masing-masing siswa menyampaikan pesan, kemudian mereka membacanya secara berantai dan dengan teknik game. Nah, sehingga seluruh siswa tersebut bisa terlibat dalam kelompok dan berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Baik. Nah, dari metode yang Ibu sudah terapkan ini, saya dengar ini seperti luar biasa, cukup luar biasa nih Bu Endang. Nah, kalau menurut skala 1 sampai 10, seberapa berhasil atau di posisi mana sekarang dari metode yang Ibu sudah terapkan tadi sehingga bisa menarik untuk murid itu bisa belajar? Untuk kalau menurut saya Pak, untuk skalanya itu saya antara 8 dan 9 Pak. Oh, baik. Nah, selanjutnya apa rencananya Ibu yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang akan untuk saat ini yang akan saya lakukan Pak, jadi saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Pak dan juga diselingi dengan ice breaking yang lebih banyak lagi. Mungkin saya bisa browsing di Google atau di YouTube ice breaking apa yang lebih menarik. Kemudian saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran yang saya inginkan bisa tercapai dengan baik. Baik, Bu. Nah, dari sekian banyak uraian rencana yang akan Ibu lakukan itu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu? Jadi yang membantu saya untuk menyusun rencana tersebut adalah saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat di sekolah, dan saya juga tidak lupa untuk berkomunikasi dengan wali kelas serta orang tua siswa. Baik, Bu. Nah, kira-kira berapa lama yang Ibu waktukan untuk melakukan rencana-rencana yang Ibu sudah susun tersebut? Kalau untuk saya Pak, menurut saya sepertinya tidak lama Pak. Saya butuh waktu karena hal ini akan saya segera terapkan secepat mungkin. Mengingat sekarang untuk pembelajaran tahun ajaran baru, jadi itu akan segera saya terapkan. Hanya saja Pak, pencapaiannya mungkin tidak memakan waktu yang sesingkat itu karena kita tahu kondisinya anak-anak itu berbeda Pak. Jadi mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi itu butuh proses juga Pak. Ya, betul, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan rencananya ya, berapa lama, terus kira-kira pastinya kapan ini Ibu bisa melaksanakannya, Bu? Insya Allah Pak, secepatnya saya akan laksanakan. Uh, Ketika saya sudah masuk di kelas itu apa yang saya sudah metode-metode tadi yang saya sudah sampaikan pada Bapak tadi itu akan segera saya laksanakan secepatnya. Ya, baik, Bu. Nah,
dari sekian beberapa uraian perencanaan yang Ibu sudah lakukan tadi, kemudian lamanya, terus dan lain-lainnya itu, berapa lama yang dibutuhkan, kemudian ketepatan waktunya. Nah, komitmen apa yang Ibu kira-kira punya, yang Ibu miliki untuk bisa supaya perencanaan yang Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik, Bu? Kalau untuk metode yang akan saya lakukan, itu saya akan konsisten meningkatkan kapasitas saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian akan secara terus-menerus belajar dengan mengupdate informasi terkait tentang pembelajaran, entah itu di YouTube ataupun mungkin di Google, serta mencari referensi yang lebih banyak lagi terkait dengan peningkatan kapasitas saya sebagai guru, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sehingga kehadiran saya di sini di kelas, siswa itu lebih kepada merindukan saya untuk masuk mengajar di kelasnya. Luar biasa Ibu ini. Kalau mendengar semangatnya Ibu ini, saya acungkan jempol nih. Baiklah Bu Endang, semoga apa yang Ibu rencanakan tadi semuanya bisa berjalan lancar. Oh ya Bu. Nah, bagaimana kira-kira perasaan Ibu sekarang setelah tadi kurang lebih dari awal kita kurang lebih 10 menit yang lalu kita mulai percakapan kita ini Bu? Setelah saya melakukan perbincangan dengan Bapak, saya sangat senang sekali Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga ke depannya saya akan lebih memperbaiki lagi metode mengajar saya supaya lebih menarik lagi dan tidak membosankan. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu Bu. Nah, ada lagi yang bisa saya bantu Bu Endang? Atau ada yang ingin Saya disampaikan Bu? Iya Pak, saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan terima kasih Bapak juga sudah mau dengan berbesar hati mendengarkan curhatan saya Pak, cerita saya tentang masalah saya di kelas. Saya kira mungkin Pak cukup. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya dan Ya, Alhamdulillah Bu Endang, saya juga senang bisa berbincang dengan Ibu, saya bisa berbagi eh, apa yang saya bisa mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan percakapan kita ini tentu saja bermanfaat terutama bagi Ibu. Oh ya Bu, sampai jumpa di lain kesempatan dan saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,